Ya, kita sekarang hari ini insyaallah ibu-ibu siang ini kita bahas tentang air, ya. Kenapa Ustazah air kudu dibahas? Jangan sepele sama air. Karena kalau air kita tidak suci, maka tidak suci juga tubuh dan badan kita, nggak sah juga ibadah kita. Kenapa? Karena air itu menjadi faktor penting pendukung ketika kita melaksanakan wudhu ataupun mandi besar, mandi wajib, ya ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini fasal. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu ada air yang sedikit, ada air yang banyak, ya. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Fal qalilu, maka air yang sedikit itu madunal kullataini, air yang kurang dari 2 kulah, itu yang disebut dengan air sedikit. Wal katsiru, dan air yang banyak itu kullatani fa aktsara, 2 kulah lebih. Apa nih Ustazah maksudnya 2 kulah? Ini kan bahasanya orang-orang Arab. Kalau bahasa orang Grogol beda lagi, bukan kulah. Apa? Kalau orang Grogol tuh Ustazah udah yang bener aja dah bahasanya. Berapa ember dah begitu. Ya, berapa ember, berapa meter lebarnya, berapa meter panjangnya begitu. Ya. Maka di sini saya ngambil pendapat dari Ki Haji Afifuddin Muhajir, ya, salah satu ulama NU. Beliau ngambil referensinya dari Fiqhul Islam wa Adillatuh. Jadi 2 kulah itu kisaran sekitar, saya udah catat tadi, ya, kurang lebih sekitar 270 liter air. 270 liter air, ya, atau setara 91,8 cm. Udah pokoknya bawa alat ukur aja dah, ya bu ya. Kurang lebih begini. Tinggi bejana tuh, bejana bahasa sini apa bu? Bejana itu kolam, ya. Kolamnya, ya, kolam buat mandi itu kan ada, kita punya kolam, ya, yang dipakein keramik tuh, ada juga yang ember gede, ada yang kolam gitu. Itu kolam yang dibuat itu kurang lebih tingginya sekitar 120 cm. Tingginya 120, ya, lebarnya sekitar 60, panjangnya, mohon maaf, panjangnya itu sekitar 1 meter lebih dah gitu, ya, sekitar itu bahasanya, ya, kurang lebih 217 literan. Nanti diukur saja dengan tinggi 120 cm. Itu kalau penuh, kita punya kobakan, kita punya kolam bejana, maka itu yang disebut dengan kullatani, air yang sudah mencakupi 2 kulah atau lebih. Ada lagi kalau orang zaman dulu biasanya kolam kamar mandinya lebih gede-gede, lebar, besar-besar. Itu biasanya kolam santri, anak-anak pesantren juga seperti itu. Nah, bagaimana pertanyaannya ibu-ibu kalau embernya, kalau kita cuma naruh air di ember, itu yang disebut dengan madunal kullataini. Kalau cuma 1 ember, apalagi ember segede gini, itu nggak nyampe 2 kulah. Maka harus hati-hati menjaga air tersebut kalau mau dipakai untuk bersuci, baik wudhu ataupun mandi wajib. Kalau orang zaman dulu, itu jangan dibuka embernya tong. Kenapa? Takut kecipratan. Itu buat wudhu. Boleh dengan catatan memang tidak terjatuh najis sama sekali. Ya, karena kalau sudah terjatuh najis, di sini disebutkan fal qalilu madunal kullataini, ya. Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Jadi air yang sedikit, yang cuman ember kecil atau kurang dari 2 kulah, kalau dia kejatuhan najis, nanti kita bahas najis itu apa saja, ya, atau cipratan najis, maka dia tidak sah untuk dipakai wudhu dan mandi biwuqu'in najasati fihi, karena sebab jatuh najis ke dalam air tersebut. Ya, wa illam yataghayyar, sekalipun kejatuhan najis, airnya kagak berubah. Apa berubah apa saja? Launuhu, ta'muhu, rihuhu. Enggak berubah warnanya, rasanya maupun baunya. Jadi ibu-ibu punya air di ember nih, ya, kebuka, belum kecipratan apa-apa, tiba-tiba bangkai cicak jatuh. Boleh apa enggak dipakai wudhu? Enggak boleh. Atau ada di samping kita tuh bejana ember tapi nggak kita tutup, ya, kita mandi, yang tadinya air itu buat wudhu, cipratan sama mandi kita tuh, najis-najis yang lainnya kita nggak tahu,
maka itu tidak boleh dipakai wudhu. Wa illam yataghayyar, sekalipun airnya nggak berubah warna, bau, sama rasanya. Jadi ibu rasain dah tuh ya, berubah apa kagak nih airnya gitu ya. Kalau nggak ada perbedaan rasa, bau maupun warna, maka itu tetap tidak boleh dipakai bersuci karena kurang dari 2 kula. Nah, orang zaman dulu tuh biasanya kalau dia mau wudhu, air yang dipisahin buat wudhu itu ditaruh kayak pancuran, dia bikin pancuran, ditutupin. Boleh dengan catatan memang air itu terjaga dan tidak kena najis manapun. Tapi kalau kejatuhan najis apapun nggak boleh. Gitu ya ibu ya. Wal ma'ul kasir, apa yang disebut dengan air yang banyak itu? Yang tadi lebih dari 2 kulah. Ibu punya kolam di rumah tuh dari ujung sampai ujung udah 2 kulah. Ya, kemasukan bangke cicak, kemasukan bangke tikus dan lain sebagainya. La yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Tu air tidak dihukumi najis ya selama tidak berubah rasa, warna maupun baunya. Jadi ada cicak 5 biji jatuh ke tuh kolam, Bu. Kita punya kolam. Kolamnya buat mandi 1 keluarga besar, ya. Kejatuhan cicak 5 biji. Ada kotorannya juga, tetapi air itu tidak berubah sama sekali baunya, nggak ada baunya. Warnanya juga nggak berubah. Bahkan kita rasain juga nggak ada rasa cicak atau bagaimana pokoknya ya. Ya saya nggak tahu rasa cicak tuh gimana ya Bu ya. Nggak ada sama sekali. Maka karena tidak berubah sedikit pun air yang kejatuhan lebih dari 2 kulah tersebut, air itu tetap bisa dipakai bersuci, baik mandi ataupun wudhu. Sama halnya kayak air sungai. Air sungai itu banyak nggak Bu? Banyak. Ibu-ibu pernah mandi di sungai? Sungai yang ada batu-batuannya, kan enak bener tuh ya. Tiba-tiba pas lagi mandi seger-seger ada kuning-kuning lewat. Ini saya pernah pengalaman dulu ya Bu ya. Diajak sama saya punya kakak ya, suaminya itu orang aslinya orang apa namanya Banten. Orang Banten sana ya. Itu ada di atas gunung, kita mandi di sungai batu-batuan ya. Begitu lagi mandi agak ke tengah kan dalam tuh lagi berenang kita. Itu tiba-tiba teriak. Orang tua dari pinggir pada pinggir katanya. Kenapa? Itu kuning-kuning mau lewat katanya. Jadi segerombolan tuh Bu. Mau lewat ya, Masya Allah. Itu kan namanya sungai. Orang pun ada yang buang air di situ. Walaupun itu ada najis, baik air kencing ataupun kotoran ya dari belakang itu, tetap tidak dihukumi najis. Kenapa? Karena airnya lebih dari 2 kulah. Air sungai, banyak tuh air. Begitu. Ya ibu-ibu ya. Jadi mau itu air sungai, mau itu air kolam renang ataupun kolam yang sudah lebih dari 2 kulah, selama dia kemasukan najis, nih syaratnya 1 tadi, nggak berubah apa Bu? Warna, rasa, bau. Rihuhu, ta'muhu, launuhu, warnanya, rasanya, baunya nggak berubah. Ada air sungai kemasukan kotoran berubah, yang tadinya warnanya bening jadi hijau, maka sudah tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci karena sudah berubah dari warnanya. Dan kemudian kita cium, oh baunya nih bau kotoran semua, itu sudah tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci gitu ya. Tadi 2 kulah itu sekitar 217 liter kalau dalam fiqhul Islam wa adillatuh, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita punya air cuman seember atau kita cuman punya air segayung tapi dipisahin buat wudhu, boleh dengan catatan dijaga, ditutup, jangan sampai kejatuhan atau kecipratan najis apapun. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita bahas najis dulu ya, najis. Saya udah bahas di awal dulu. Boleh ditutup ya? Tutup aja. Saya udah bahas kemarin terkait najis ya. Ibu-ibu masih ingat apa enggak bedanya najis sama hadas? Ada yang masih ingat? Bedanya najas lagi. Hadas sama najis? Ada? Ada yang tahu bedanya? Mangga silahkan. Apa itu najis, apa itu hadas? Kayaknya sama aja dah ustazah dah katanya. Oh beda. Najis sama hadas, apa perbedaannya? Yang tahu ibu-ibu? Bedanya najis sama hadas. Pertama, hadas itu keadaannya. Saya lagi haid nih Bu. Oh lagi berhadas. Hadasnya hadas besar apa hadas kecil?
besar. Jadi hadas itu keadaannya. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu contoh junub, haid, nifas. Hadas besar disucikannya harus dengan mandi wajib. Sedangkan hadas kecil, buang air kecil, buang kotoran, ya, keluar keputihan dan lain sebagainya, itu hadas kecil atau buang angin yang harus disucikan kembali dengan cara berwudu. Jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas itu keadaannya satu. Yang kedua, hadas itu cara menghilangkannya wajib pakai niat. Ibu-ibu kalau mandi pakai niat apa enggak? Bagaimana niatnya? Hah? Allahumma barik lana. Allahumma nawaitul gusla li raf'il hadasil akbar, atau nawaitul ghusla lillahi ta'ala, itu juga paling singkatnya ya. Ustazah kalau pakai bahasa Indonesia boleh apa enggak? Boleh. Yang penting niat itu kan sekali lagi dalam hati, yang diucapkan namanya talafus ya. Jadi ya Allah, saya niat mandi besar dari haid, dari nifas atau dari junub fardu karena Allah Ta'ala dah. Jadi hadas itu cara menghilangkannya harus pakai niat. Itu bedanya mandi wajib sama mandi mubah. Mandi biasa. Ibu-ibu tadi kesini mandi dulu apa enggak? Pakai niat kagak mandinya? Jadi kalau mandi pagi sama sore, ya Allah saya niat mandi sore biar tambah cakep ya Allah. Kan enggak begitu ya, enggak ada niatnya ya. Beda sama mandi wajib. Kalau mandi mubah itu enggak perlu niat. Tapi mandi wajib, kenapa berbeda dengan mandi mubah? Karena dia butuh niat untuk menghilangkan hadas besar. Tuh. Ya, jadi hadas itu keadaan. Yang kedua, menghilangkannya harus pakai niat. Satu, dicatat ya Bu ya. Tuh hadas keadaan, hilanginnya kudu pakai niat. Yang kedua, najis. Najis itu zatnya, bendanya. Saya mau tanya sama ibu-ibu sekarang, ada kotoran kucing nih di atas sejadah nih. Tuh kotoran kucing najis apa hadas? Najis. Maka najis itu zat atau bendanya. Yang kedua, bersihin najis itu kudu pakai niat apa enggak? Ini ada kotoran kucing di sejadah, ibu sikat, saya niat menghilangkan kotoran kucing. Pakai enggak? Maka najis dihilangkannya tidak perlu pakai niat. Beda sama hadas. Ya, ibu nyiram kencing anak-anak, ada anak kecil kencing tuh depan rumah, saya niat menyiram air kencing ini, kan nggak ada begitu kan? Jadi nggak perlu pakai niat. Dan najis terbagi tiga, ada najis mukhafafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalazah. Ini udah masyhur bener nih, ya. Jangan sampai kita kagak hafal, kalah sama anak kita, cucu kita udah pada hafal. Begitu ditanya, "Nek, najis ada berapa, Nek?" Ya nenek juga lupa katanya. Padahal tiga tadi itu yang harus dihafal, mukhafafah, mutawassithah, dan mughalazah. Kita ulang-ulang lagi biar ingat. Nih pelajaran saya yakin dari ibu-ibu kecil pun udah pada belajar. Cuman kita belajar lagi biar nanti bisa diajarin juga sama anak cucu keturunan kita. Yang pertama, najis mukhafafah ya. Najis mukhafafah ini adalah najis yang paling ringan. Apa najis mukhafafah itu? Air kencing bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan belum makan atau minum apapun kecuali air susu, baik ASI ataupun air susu. Air kencing bayi laki-laki. Jadi ini nggak berlaku buat bayi perempuan. Ya, kalau bayi perempuan masuknya mutawassithah. Saya nggak tahu kenapa tuh. Ya, mungkin karena air kencing perempuan itu lebih keruh ya, atau lebih menyengat dan lain sebagainya, Allahu a'lam. Tapi di sini yang masuk dalam kategori mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan dia belum makan minum apapun kecuali ASI. Ada bayi usia 8 bulan, dia bukan cuma minum ASI, udah makan semangka, melon, alpukat, risol, udah dimakan semua nih. Kira-kira najisnya masih mukhafafah apa mutawassithah? Mukhafafah atau mutawassithah? Mutawassithah, karena dia bukan cuma minum ASI. Bahkan sama emaknya udah dijejelin duren,
jengkol dan lain sebagainya ya. Ya Allah, saya dulu punya tetangga ya Bu, ya 9 bulan tuh anak doyan durian Bu. Ya itu Masya Allah, dan alhamdulillahnya nggak kenapa-napa, kuat gitu. Udah anak ketiga, biasanya kalau anak pertama masih takut-takut ngasihnya ya, tapi orang kalau udah anak ketiga, kedua udah mulai coba-coba gitu ya. Yang penting yang dikasih halal, sehat. Jangan sampai, kemarin pernah ada berita, ada yang bikin video viral, anak kecil, anak bayi ya, kalau nggak salah usia ya bulanan gitu, saya nggak tahu 5 atau 6 bulan, itu bapaknya minum khamr, miras, arak, anaknya dicokokin. Ya Allah ya Rahman, ini bapak bukan cuman bapak durhaka yang begini nih ya, tapi ya Allah nggak bisa jadi contoh buat anak-anaknya, nauzubillah. Nah itu, jadi kalau ada bayi laki-laki, dia belum makan minum apapun ya, pokoknya sampai 2 tahun cuman ASI aja gitu, atau air susu doang ya, susu formula, maka ini masih masuk dalam kategori mukhaffafah, najis yang ringan. Cara bersihinnya cuman cukup dipercikin saja. Jadi ibu gendong bayi, bayinya laki-laki, kencing tuh, ya Allah, baru ganti baju udah kencing kan gitu ya. Cuman kalau bayi zaman sekarang jarang yang kencing di pangkuan orang tua. Kenapa? Rata-rata pakai pampers ya. Coba deh ibu punya cucu mantu zaman sekarang, jarang tuh kalau nggak pakai pampers. Tapi orang tua zaman dulu berapa kali sehari nyuci popok ya. Zaman sekarang udah ada pampers, asal kuat aja duitnya. Karena pampers lumayan ya, kayak zaman orang orang tua dulu itu jarang yang lelas-lelas, ruam dan lain sebagainya, karena mereka belum pakai pampers. Orang tua zaman dulu pakai kain aja udah diikat ya Bu ya. Apa namanya tuh bahasanya? Popok emang ya. Ya seperti itu. Nah itu kalau kena air kencing, ada air kencing bayi kena di pakaian kita atau di tempat manapun, itu cukup dipercikan dengan air. Itu cara menghilangkan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dipercikin air beberapa kali, itu sudah hilang. Yang kedua, najis mutawassithah, tengah-tengah, tawasud nih, tengah-tengah ya. Tadi yang mukhaffafah ringan, yang ini udah agak naikkan dikit, udah nggak ringan lagi. Apa yang masuk dalam kategori najis mutawassithah? Air kencing, semua najis kecuali nanti yang kita bahas itu yang berkaitan dengan anjing dan babi, itu mughalazah ya. Apa nih, darah, nanah ya. Jadi ada 6 najis, itu ada 6 najis, itu ada 6. Kita nggak bicara mutawassithah dan mughalazah dulu. Najis itu ada 6 kurang lebih kata para ulama. Apa yang 6 itu? Yang pertama yang disebut dengan najis nih. Apa aja sih ustazah yang disebut dengan najis nih? Kita bahas 6 poin ini ya. Jangan semua dibilang najis. Ibu punya jeruk, tuh jeruk udah kelamaan di kulkas, begitu mau dimakan udah hitam, udah busuk. Kata ibu-ibu jangan dipegang, najis katanya. Najis apa enggak tuh jeruk? Enggak masuk. Jadi jangan semua dibilang najis ya. Ada 6 kategori yang disebut dengan najis. Pertama, yang keluar dari sabilaini, 2 jalan. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, jalan bawah, yang depan sama yang belakang, kubul dan dubur ya. Apapun itu yang keluar dari depan sama belakang itu disebut dengan najis. Mau bentuknya cair, padat, mau angin doang ya, ataupun mohon maaf ini agak vulgar, ini fikih ya ibu-ibu ya, mau padat, cair, angin, mau itu berbentuk atau tidak, baik itu sisa makanan ataupun itu kerikil, kayu yang keluar, ada lagi yang keluar cacing kremi lah dan lain sebagainya ya, tetap itu dihukuminya najis ya, najis. Jadi kalau keluar sesuatu dari 2 jalan, maka itu najis ya, jalur depan maupun belakang ya. Kecuali yang nggak disebut najis, air mani. Pokoknya air kencing, tinja ya, kemudian lagi darah haid, nifas, itu semua najis bentuknya apapun kecuali air mani. Air mani itu suci ya, air mani itu suci. Makanya kata Aisyah, Nabi itu pernah dulu, beliau ada jadi sisa mani di area pakaiannya ya, kemudian dipakai sholat karena mani itu suci. Karena dari mani itulah nanti bakal bibitnya keturunan anak Adam. Hayawanatul manawi, air mani itu suci ya. Cuman kan suci memang secara syariat. Cuman kalau terlalu banyak juga dan itu menyisakan, menempel di mana-mana, punten mohon maaf, ibu-ibu maaf ya, ini fikih ya. Akhirnya kita merasa risih, betul ya Bu ya? Begitu dipakai
Duh, gila banyak bener nih katanya. Udah cuci dulu deh. Oke. Kalau kita mau dipakai cuci atau ada gantinya yang lain, mangga silahkan. Itu lebih baik lagi ya. Cuman tetap air mani itu dihukuminya suci. Ya, dihukuminya suci. Jadi yang pertama yang keluar dari dua jalan, apapun itu, kecuali air mani, itu disebut dengan najis. Yang kedua, apa kategori najis? Muntah. Itu najis. Kalau ibu makan belum sampai ditelan nih, lagi dimut, misalkan ibu makan permen, dimut sama ibu, dilepeh, itu nggak najis. Jangan begitu dilepeh, najis ya najis, kita dilepeh. Oh enggak, karena itu bukan muntah. Muntah itu apa? Sesuatu yang keluar dari area perut, baik dipaksa, ya, dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ada orang kalau muntah sengaja dia masukin jari-jarinya, keluar semua. Ya, atau mencari sesuatu yang membuat dia bisa muntah. Ibu nggak suka bau bawang putih, bawang merah atau bau apa, sengaja ibu cium biar muntah, maka itu juga najis. Jadi muntah itu baik sengaja ataupun tidak sengaja yang keluar dari rongga perut, ya, keluar itu najis. Kalau pakaian sholat kita kena muntah, maka harus dicuci, ya. Masuknya mutawassit. Kenapa? Dicuci. Tetap najis mau dimanapun itu. Kita nggak bawa pakaian, tetap dibersihkan, dibasuh, ya. Ibu-ibu sekalian, ingin saya sampaikan, nanti kita bahas tentang bagaimana sih cara mencuci baju, ya. Ini kita bahas setelah ini ya. Nah, gini. Tadi yang masuk dalam kategori najis mukhafafah itu kan air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun. Selebihnya mutawassithah, betul ya? Anak kita ngompol, dia usianya 5 tahun, 6 tahun. Bahkan ada yang udah belasan tahun dia masih ngompol. Bagaimana cara mencuci pakaian yang kena air kencing? Ini banyak orang-orang modern zaman sekarang dia punya mesin cuci. Ada baju yang tadinya gak kena ompol, ini celana yang kena ompol dia masukin mesin cuci, ditimpa air, muter semuanya bernajis. Maka cara mencucinya, silahkan mau di mesin cuci boleh, mau dialiri dengan air boleh, dengan catatan tidak bercampur dengan air. Ya, jadi maksudnya begini ibu-ibu, kalau ibu-ibu mencucinya di mesin cuci, pisahkan dulu antara baju yang berkena najis tadi dengan yang tidak ada najisnya. Boleh dicampur dengan yang tidak ada najis dengan catatan najisnya sudah hilang. Jadi yang menghilangkan najis ini bukan sabun tapi air. Sabun tuh cuma bikin wangi. Yang mensucikan itu bukan sabun tapi air. Sama kayak kita mandi wajib. Jadi kalau lagi mandi wajib itu, kalau belum kelar rukun mandi wajibnya, dia nggak boleh pakai sabun sama sampo dulu. Nanti kita bahas apa saja rukun mandi wajib. Di antaranya niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Belum rata air ke seluruh tubuh, baik sela-sela, jari-jari, lipatan-lipatan semua ya, ujung rambut dan lain sebagainya. Udah keburu dipakai sampo sama sabun. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah persepsi ibu-ibu, bahwa yang mensucikan itu bukan sampo sama sabun, bukan, tapi air. Sabun sama sampo cuman bikin wangi. Ibu mau pakai sabun, sampo, sabun colek, boleh silahkan. Itu kan cuma bikin wangi. Tapi yang mensucikan intinya adalah air. Jadi harus diratain airnya baru pakai sabun dan sampo. Gitu ya. Begitupun kita nyuci yang bekas najis di mesin cuci. Ibu masukin, itu ada air di mesin cuci. Masukin celana yang tadi kena najis beserta spray-spraynya yang kena najis, taruh, berputar. Udah mesin cucinya, tidak dicampur dengan pakaian-pakaian yang lain, baru dibuang airnya. Kalau kita merasa, oh nggak cukup nih 1 kali putaran airnya, maka 2 kali putaran, silahkan. Sudah bersih, sudah disucikan dengan air, hilang nih bekas najis tadi, baru dicampur dengan pakaian yang lain untuk dikasih rinso, molto, dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung dia dijebret, dilempar ke pakaian-pakaian yang lain yang sebenarnya nggak ada najisnya. Wah, itu malah keseluruhan menjadi najis. Itu ya. Jadi yang pertama, najis itu adalah yang keluar dari 2 jalan kecuali air mani. Yang kedua, muntah. Ya, kita lagi sholat tiba-tiba anak kita muntah di mukena kita.
maka batal sholat kita karena terkena najis tersebut, harus diganti dan disucikan kembali. Cuci dulu mukenanya, ya. Nah ini juga berlaku sama bayi gumoh, itu muntah juga, kategorinya muntah juga, maka harus ganti pakaian kitanya. Yang ketiga, yang masuk dalam kategori najis tadi satu, yang keluar dari dua jalan. Yang kedua adalah muntah al-qai'u, ya. Yang ketiga ada darah, baik itu darah segar ataupun darah busuk. Darah segar itu darah yang cair warna merah, darah busuk itu nanah, ya, itu juga najis. Najis itu. Baik itu darah yang berasal dari hewan ataupun manusia, maka itu najis. Kecuali al-kabid wattihal. Darah yang enggak najis itu dua, al-kabid wattihal, ati dan limpa hewan yang disembelih. Bukan manusia, ibu-ibu, ya. Kita tekankan sekali lagi, darah yang tidak najis adalah ati dan limpa dari hewan yang disembelih, tapi bukan darah yang dijadikan layaknya atau seperti hati. Contohnya marus, itu haram dimakan, najis itu. Darah tuh, darah sapi ditadangin, dibekuin jadi hati. Oh, itu satu dosa, membohongi. Yang kedua itu haram dimakan karena itu darah asalnya dan itu najis. Tapi kalau ati kan udah jadi ati sama limpa tuh dari awalnya, ya. Walaupun dia juga bercampur dengan darah, tapi itu halal dimakan. Dan hati serta limpa yang halal dimakan ataupun yang tidak najis adalah hati dan limpa yang berasal dari hewan yang disembelih. Jadi kalau ada hewan yang gak disembelih, maka hati dan limpanya pun najis, ya. Yang keempat, yang masuk dalam kategori najis, al-maitatu, bangke atau bangkai. Orang sini bilangnya bangke. Bangke ini mau bangke katanya. Bangkai bahasa Indonesianya, ibu-ibu, ya. Apa itu bangkai, ibu-ibu? Ada yang tahu bangkai itu apa? Kita selama ini sering nyebut nih, ibu bangke nih. Bangke itu apa? Hewan yang mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Dan seluruh bangkai itu najis kecuali dua, ya, yang halal dimakan. Semua bangkai itu najis kecuali bangkai manusia, dan semua bangkai itu haram dimakan kecuali dua bangkai yang halal dimakan, ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang, ya. Selebihnya bangkai itu nggak boleh juga. Ada ayam, tetap ada ayam mati nih, ayam mati ketabrak, ya. Jadi gini, syarat halal dimakan, ya, syarat hewan yang halal dimakan, pertama, dia memang hewan yang kategorinya nggak dilarang dalam Al-Quran, ya. Apa aja hewan yang dilarang dalam Al-Quran? Anjing dan babi, ya. Al-khinzir wal kalb, ya. Al-kalb wal khinzir itu haram dimakan. Nanti kita bahas tuh yang di najis mughalazonya, ibu-ibu, ya. Tapi kalau ayam, kambing, itik, apalagi sapi itu kan halal. Cuman dengan catatan dia akan halal dimakan kalau dia disembelih dengan baik. Tapi kalau dia jadi bangke, maka nggak boleh dimakan. Ada ayam ketabrak 2 biji lah gitu, ayam 2 ekor ketabrak, ya. Ya Allah, sayang bener, udah makan aja, kita potong aja, udah mati nih, gitu, ya. Nah itu haram dimakan karena sudah bangke. Dia lagi sakaratul maut gitu, ya. Jadi cuma sakit doang, kita bilang udah kesian bener deh, ya udah kita sembelih, bismillah, Allahu akbar. Nah itu baru halal. Dan kan belum mati, lagi sakit, sakaratul maut bahasa kitanya. Udah sekalian aja gue sembelih gitu bahasa kitanya, ya. Jadi kalau memang dia belum mati, hanya sedang sakit atau meringis saja, kemudian kita bilang ya udah deh, terlanjur, udah potong aja deh. Kita potong dengan cara yang benar dan baik, menyebut kalimatullah, maka itu boleh untuk dimakan. Tapi kalau dia jadi bangkainya bukan karena dipotong atau disembelih dengan cara yang baik, benar-benar ketabrak, apa kejerat lah, apa jatuh dari atap ke bawah dan lain sebagainya, itu nggak boleh dimakan karena hukumnya sudah menjadi bangkai, ya ibu-ibu, ya, seperti itu, ya. Kecuali bangkai ikan sama belalang.
ikan nih walaupun dia bangke boleh dimakan. Kan ikan tuh hidup nih, ibu beli ikan lele masih hidup, kita yang potong kan, udah mati dia. Atau ikan itu udah bangke, udah dari sananya kita beli udah mati, begitu disirup, di pancing, udah mati tuh ikan. Itu tetap boleh dimakan. Karena kalau ikan tuh nggak boleh dimakan bangkainya, bayangkan ibu, ya Allah, betapa sulitnya kita nyembelih ikan teri. Kelamaan kagak beres-beres itu. Betul nggak ibu-ibu? Ikan teri kan kecil-kecil benar. Satu dulu Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah. Ya, nah itu makanya ikan itu dia tidak perlu. Maksudnya gini, dia bangkainya tetap halal untuk dimakan, ikan dan belalang. Ya, belalang wallahu alam. Ada yang doyan belalang di sini ibu-ibu? Belum pernah? Itu biasanya kalau orang, saya pernah dengar ya, orang Jawa itu katanya ada laron ya, dijadiin keripik ya. Itu kan modelnya kayak belalang juga gitu. Hah? Kan hukumnya sama kayak belalang ya. Jadi dia yang sejenis gitu. Jadi ibu, kita lanjut ya. Hewan yang masuk dalam kategori bangkai adalah hewan yang tidak disembelih. Bagaimana Ustazah kalau kita makan babi atau anjing kita sembelih kok? Oh, tetap dia nggak boleh dimakan juga, walaupun disembelih dengan kalimat tullah. Kenapa? Karena walaupun disembelih anjing ataupun babi tetap haram. Ya. Jadi dia harus hewan yang halal dimakan, yang kedua harus disembelih. Kalau dia tidak disembelih, matinya karena bukan disembelih, maka itu disebut dengan bangkai dan itu najis. Ya, najis. Itu yang keempat, bangkai. Yang kelima, apa yang disebut dengan bangkai? Yang masuk dalam kategori bangkai apa saja? Khamar, arak. Ada yang megang arak, kejatuhan ke baju kita, itu najis, baju kita harus dibersihin dulu. Khamar atau arak itu najis. Ya, kena pakaian saja najis, apalagi ditenggak minum. Ya Allah ya Rahman. Ya, ini zaman sekarang orang dari zaman dulu sebenarnya orang itu minum minuman keras ya, khamr, dia udah tahu hukumnya haram tapi masih dicoba. Bahkan yang ngaku Islam, KTP-nya Islam, ya, paginya dia sholat, malamnya dia nenggak khamr, itu pun banyak. Dia tahu hukumnya haram, cuman tetap ditenggak, diminum. Ya Allah ya Rahman, ya. Karena dari khamr ini walaupun dirasa itu mah dosanya kecil minum khamr, cuman minum doang yang dilarang, kan gak zina dan lain sebagainya. Justru dari awal minum khamr itu bisa menimbulkan dosa-dosa yang lainnya. Orang mabuk, khamr diminum, ditonggak berapa kali, berapa botol, ngefly dia, mabuk. Dia ngelihat perempuan, ada tetangganya, dia zinahin akhirnya. Dia lecehkan akhirnya, takut ketahuan orang, dibunuh akhirnya. Ini banyak orang kasus pembunuhan, kasus perzinahan, pelecehan dan lain sebagainya berawal dari menenggak khamr. Makanya jangan dianggap sepele. Ya. Itulah kenapa Islam mengatakan khamr itu najis. Kena pakaian dan tempat sholat kita saja najis, apalagi kena tubuh kita. Ya Allah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita dilindungi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai penasaran rasanya bagaimana sih? Khamr tuh kayak gimana sih nih? Orang awalnya bikin dosa karena muncul kata penasaran. Ada anak muda, masih muda, laki-laki perempuan, belum pernah melakukan hubungan suami istri, tapi punya rasa penasaran gimana sih rasanya, katanya. Udah kita coba aja sekali aja dah, katanya. Ya biar ngobatin penasaran. Nah, penasaran inilah yang kalau diturutin akhirnya menimbulkan maksiat dan dosa. Khamr gimana sih rasanya, kayak Fanta sama Sprite apa kagak? Gitu. Oh, jangan coba-coba penasaran. Ya, jadi hati-hati dari penasaran ini yang kadang-kadang bisa berakibat kepada dosa yang lebih besar lagi. Khamr itu najis. Yang keenam, anjing. Anjing dan turunannya itu najis. Yang ketujuh, babi al-kalbun ya, kalbun ya. Babi kalbun tuh anjing, khinzir babi ya. Babi dan keturunannya dan semua yang ada pada tubuhnya. Ustazah, saya nggak kena liurnya, cuman kena badannya anjing aja. Tetap harus disuciin juga. Karena anjing itu kan suka ngejilat badannya dan lain sebagainya ya.
itu kena basahan yang ada area pada anjing dan babi, itu maka kita harus disucikan, itu najis. Dan turunannya, contoh, ada anjing nikah sama kambing. Ini kan contoh ya Bu ya. Jangan dibayangin, bisa jadi ada juga Bu. Banyak perpaduan nikah kayak begitu ya. Ada anjing dia kawin sama kambing. Pas lahir anaknya mirip kambing. Nggak ada mukanya tuh kayak anjing tuh, nggak ada gitu ya. Kambing full. Walaupun dia mukanya kambing, badannya kambing, tapi dia lahir emaknya tuh anjing, dari perpaduan anjing dan kambing, tetap dia dihukumi kayak anjing. Ya Bu ya. Ini bukannya gimana-gimana ya Bu ya. Pokoknya yang keluar dan dilahirkan dari dua binatang ini, maka dia juga najis. Ada babi nikah sama kucing, yang lahir anak kucing, ya. Ya kawin tuh. Tuh babi kawin sama kucing. Kan nggak ada nikah ya, itu kawin mereka. Lahirnya plek ketiplek kucing. Nggak ada tuh yang namanya hidung yang kayak babi atau gimana, nggak ada. Full kucing semua. Tetap karena dia turunan dari babi tadi, maka dia tetap dihukumi najis, gitu ya. Jadi kalau ada perkawinan antara kedua binatang tersebut, yang satu binatang halal, yang satu binatang haram, maka tetap hukumnya haram atau jadi najis. Ya biarpun itu kawin sama kambing, sapi, onta yang halal, tetap ngikutin hukum yang najis, haram tersebut. Ya. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Ada pertanyaan? Kalau darahnya bekasnya, sisanya gitu ya. Ya. Selama kita misalkan itu benar-benar kayak darah, ini bukan cuma darah nyamuk ya, darah haid contoh. Dia tersisa di pakaian dalam atau baju. Udah disikat, direndam, ya diapain tuh tetap bercaknya nggak hilang-hilang sisanya. Cuman pas kita cium, baunya udah nggak ada. Pas kita rasanya udah nggak ada. Ya, contoh ya Bu ya. Cuman sudah dicuci berkali-kali dan kita yakin memang udah nggak ada najis, cuman emang agak bandel aja dia hilang nih gitu. Maka itu sudah dihukumi suci. Gitu. Ada mungkin gini, bukan karena darahnya, tapi pakaiannya mungkin bahannya yang terlalu berserat dan lain sebagainya, sehingga meninggalkan noda yang sulit untuk dihilangkan. Tapi secara bau, secara warna, secara rasa itu sudah hilang dan kita yakin udah nggak ada najisnya, maka itu sudah suci. Itu ya Ibu ya. Jadi yang penting ada ikhtiar dan kita sudah yakin bahwa sudah benar-benar hilang sisa najis yang ada di pakaian tersebut. Ada lagi? Nah itu saya bilang tadi, disamakan dengan itu darah, itu kan darah yang disebut najis, baik itu dari manusia ataupun hewan, ya itu najis kan. Maka kalau dia nggak hilang bandel, kalau udah disikat, direndam, udah pakai pimko lah, udah pakai pemutih dan lain sebagainya, tetap nggak hilang, bisa jadi karena mungkin bahan pakaian yang agak sulit dihilangkan. Tapi kita sudah yakin, hakul yakin, udah nggak ada najisnya, itu tetap suci dipakai untuk sholat, gitu ya. Cuman harus ada ikhtiar lebih dulu untuk menghilangkan sisanya, ya, bagaimanapun. Ada lagi ibu-ibu? Jadi apa saja yang masuk dalam kategori najis? Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik kubul ataupun dubur. Yang kedua, muntah. Yang ketiga, darah, baik itu segar ataupun busuk, ya, darah yang mengalir ataupun darah yang sudah membusuk, itu nanah gitu ya. Kemudian lagi yang keempat, bangkai, ya, bangkai binatang yang mati tanpa disembelih gitu ya. Baik binatang yang halal dimakan maupun binatang yang tidak halal dimakan. Kemudian yang kelima, khomer atau arak, minuman keras, itu juga najis. Yang keenam, anjing dan turunannya. Yang ketujuh, babi dan turunannya. Ya pokoknya sampai anak cucu, buyut-buyut, cicit keturunannya ya Bu ya. Itu tetap najis. Jadi jangan coba-coba. Kalau agama sudah melarang, kata agama haram, najis, jangan didekati sama sekali. Tugas kita cuma taat sama Allah.
Ya, cuman taat sama Allah. Penasaran ibu-ibu, ustazah, katanya daging babi itu lebih enak daripada daging sapi. Nah, ini penasarannya jangan diturutin ya. Saya ada yang bantu saya kan di rumah ya, orang sini, nggak jauh, orang Singkuk bu. Beliau itu orang Tegal ya, cuman dari usia 12 tahun udah kerja ke Jakarta sama orang non muslim, orang Cina. Ya, orang Cina kan makannya ya, itu kan dia boleh ya makan makanan yang tadi, yang non halal gitu. Dia cerita sama saya, Bu, ya Allah Bu, saya tuh dulu pernah keceplosan makan daging babi katanya. Apalagi dia kerjanya sama non muslim kan. Jadi non muslimnya itu bikin rendang. Tuannya itu bikin rendang. Biasanya kalau yang direndang kan daging sapi ya Bu ya. Di mana-mana rata-rata daging sapi. Cuman yang nggak tahu kalau non muslim mungkin dia pengennya daging babi, silahkan aja gitu. Nah kebetulan para pekerjanya, babysitternya itu yang asisten rumah tangganya rata-rata muslim. Dia bikin sama tuan rumahnya, dia lupa ngasih tahu kalau itu tuh daging babi gitu. Dia simpen dan itu bikinnya di loyang gede. Ya rencana buat sama saudaranya makan. Karena para asisten rumah tangganya nggak tahu ya mereka ngambil sebiji-sebiji buat makan. Karena emang biasanya tuannya tuh kalau saya masak nanti ada makanan, makan aja nggak apa-apa gitu. Ya nggak dilarang. Dimakan, itu dimakan enak aja katanya ya. Karena kan daging juga ya, dicerita. Begitu tuan rumahnya turun dari kamarnya di lantai atas, dia nanya, loh kok ini rendangnya udah berkurang sih katanya. Dipanggil satu-satu, mbak, iya bu, nggih katanya. Ini dimakan ya? Iya bu. Kita udah ngiler nyium baunya bu, enak rendang gitu ya. Ya Allah, tuh orang Cina sampai teriak ya Allah. Karena dia tahu nih yang bantuinnya nih muslim semua. Ya Allah, itu bukan daging sapi katanya, itu daging babi. Ya Allah, la ilaha illallah. Untung mereka katanya gini, terus gimana? Iya bu, saya cuman makannya udah kelar waktu itu. Cuma rasa saya emang kayaknya nggak jauh beda kata dia gitu rasanya ya. Cuman lebih kenyal, bahkan dia bilang lebih enak gitu rasanya. Nah ini hati-hati jangan sampai rasa penasaran kita dan kita nyobain dikit deh pengen tahu gitu dan lain sebagainya padahal udah Allah haramkan ya bu ya. Ini nauzubillahi min zalik. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Itu mau nanya, ada tetangga dekat rumah dia emang biasa orang apa tapi tetap memelihara anjing di mana? Nah ada yang muslim dia miara anjing, tapi terkadang anjingnya cuma jadi penjaga dan lain sebagainya. Ibu, dulu saya pernah walillahilham ya, tahadus bin Emas, saya kuliah di Mesir, ya di Kairo tuh. Mudah-mudahan nyampe ke sana semua nanti ya. Pernah dengar Kairo kan ya bu? Pernah. Mampang belok kanan. Insya Allah kita nyampe ke sana semua nanti ya. Itu di Mesir itu saya juga kaget waktu awal-awal datang jadi mahasiswa baru. Kok orang sana rata-rata punya anjing? Kalau mayoritas muslim. Ya bahkan saya dulu tinggal di Imaroh gitu di gedung kos-kosan ya, itu buat para mahasiswi. Kamar saya tuh lantai 5. Ya, apartemen kita tuh lantai 5, jadi kita naik tangga sampai ke lantai 5. Itu pernah saya sama kawan pengen naik tuh dikejar-kejar anjing bu, sampai kita lari ngumpet ke warung bawah gitu. Dan itu anjingnya punya tetangga kita sendiri, padahal dia muslim gitu. Waktu itu kita agak bingung juga, kok orang sini mayoritas miara anjing rata-rata gitu. Ya, sebenarnya gini ibu-ibu, kita tidak dilarang untuk miara anjing. Ya, apalagi kalau anjing itu untuk jadi penjaga dan lain sebagainya. Dengan catatan dia harus siap ketika dia setelah megang anjing dia harus dibasuh dengan tanah 7 kali, dibasuh 7 kali dicampur dengan tanah. Ya, itu yang masuk dalam kategori najis mughalazoh. Najis mughalazoh itu najis anjing ataupun babi. Ya, liur keduanya maupun yang berkaitan dengan keduanya itu najis mughalazoh. Dan kalau kita habis megang anjing ataupun babi atau kena liur dan lain sebagainya atau dijilat anjing, ibu digigit anjing, cara bersihinnya itu harus dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah kalau ada muslim dia miara anjing dan dia sering megang tuh anjing, silahkan saja dengan catatan dia tahu cara bersucinya. Jangan sampai habis dia megang anjing dia sholat dan lain sebagainya, wah nggak sah itu sholatnya. Kalau dia siap untuk tiap waktu sholat dia membersihkan dirinya dengan tanah dan air, mangga silahkan. Tapi kalau itu jadi memberatkan, bagus ya nggak usah dipiara. Tapi ustazah yang dipiara anjing-anjing lucu kok, yang anjing-anjing apa tuh? Yang kayak kucing tuh ada ya? Hah? Budel. Ada yang lucu-lucu itu ya, yang mirip kucing ya. Tetap saja mau itu anjing yang
menyeramkan maupun anjing yang lucu seperti kucing dan lain sebagainya, tetap ya kalau udah kena anjing dan najisnya itu harus tetap dibasuh dengan 7 kali dan tanah, ibu-ibu. Jadi tergantung, silahkan mau miara kalau kitanya sanggup untuk bersuci tadi. Tapi kalau kayak cium-cium itu dia belum pakai tangan gitu. Sama. Oh, dicium-cium sama anjing gitu. Kan kena liurnya sama, ya. Suruh pakai tangan untuk Ya, kalau di kamar kami. Jadi gitu ya ibu-ibu. Itu yang pertama, tahu cara mensucikannya dan sanggup untuk selalu bersuci setelah megang. Yang kedua, kita yakin tempat sholat kita tuh nggak kena najis dari binatang tersebut. Oh ustazah, itu anjingnya cuma di depan doang kok, buat penjaga aja katanya. Anjing penjaga, dia nggak sampai masuk ke rumah kemana-mana, cuma ada tempatnya aja di situ. Ya silahkan, dengan catatan tidak mengganggu ibadah dan kesucian kita. Tapi karena kita seorang muslim yang butuh bersuci, butuh sholat 5 waktu, butuh suci tempat ibadah kita, maka lebih baik yang tidak boleh disentuh dan itu najis, lebih baik dihindarkan. Gitu ya, ibu-ibu ya, lebih baik dihindarkan. Nah ini ada yang nanya, keputihan itu najis atau enggak? Rutubatul farji, ya, cairan keputihan itu najis. Ya bu ya. Maka kalau dia keluar ketika sholat, sholatnya batal dan harus diulang lagi. Dia harus berwudu lagi. Jadi kalau keluar keputihan itu cukup diulang dengan wudu, bukan harus mandi wajib, tidak. Ya bu ya. Ada lagi? Kalau miara kucing bu saja. Kalau merah kucing mah aman. Mau ibu cium-cium, mau ibu peluk-peluk juga aman itu mah. Kan gak masuk dalam kategori mughaladzah tadi ya. Cuman habis megang kucing tetap kita bersuci, wudu lagi. Karena kucing kan dia juga binatang. Kadang-kadang dia kencing sembarangan. Kucingnya mah gak najis, cuman kan yang keluar dari lubang kotoran dia itu najis. Kalau di sofa dia suka kucing. Nah, itulah kita punya piaraan kucing, iya kan? Kita lagi sholat, dia naik-naik ke baju kita dan lain sebagainya. Kalau bisa, ketika kita hendak sholat diamanin dulu kucingnya, atau kita cari tempat yang benar-benar aman. Kenapa? Khawatir tuh kucing kalau di atas jarak kita kencing, atau dia habis kencing meper-meper di situ. Kan kita nggak tahu tuh, masih ragu-ragu terkait najis atau tidaknya, gitu ya. Maka ya kita yang tahu lah bagaimana sih gitu ya. Makanya kalau orang mau sholat, mau ibadah tuh yang kira-kira menimbulkan najis ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, pinggirin dulu gitu. Ya bu ya. Ya. Ini bu, Ustazah, kita ada majikan, Boleh dengan catatan tempat kita sholat itu memang tidak dilalui oleh binatang-binatang tadi yang dianggap najis. Ada tempat sholat khusus. Ini saya kayak punya kejadian bu. Saya punya kawan pesantren saya tuh dulu. Dia cerita sama saya ya, dulu teman pesantren saya. Sekarang tuh kerjanya dia jadi babysitter gitu. Tapi dia berhenti. Padahal nih majikannya non muslim, dua-duanya non muslim. Cuman bayinya bukan main, sampai diumrohin, sampai diajak jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya, bagus lah gitu. Cuma satu yang alasan bikin dia berhenti. Dia merasa ibadah dia nggak total dan suci di rumah itu. Karena tuh majikannya punya anjing 3 ekor. Itu suka lalu lalang kemana-mana dan lain sebagainya. Walaupun dia punya kamar khusus buat dia sholat, tapi dia merasa kayaknya ada yang nempel-nempel, banyak najis dan lain sebagainya. Akhirnya dia memilih untuk berhenti gitu. Ya kembali lagi, kalau kita merasa sekitar area kita nih gak suci dan kita punya tempat khusus untuk ibadah, alangkah baiknya kita ganti baju dan bersihkan dulu tempat ibadah kita, baru kita sholat. Gitu ya bu ya. Seperti itu. Ada lagi? Saya tetangga saya kan pelihara anjing. Terus saya juga dikasih makanan sama dia itu. Ayo, gimana tuh? Dia makanan. Dirinya tahu Nah ini
Saya punya pengalaman juga dulu. Dulu saya tinggal di Bogor ya ibu-ibu ya. Masih kecil tuh, usia 8 tahun tuh. Bu, saya masih kecil waktu itu, 8 tahunan kira-kira. Tetangga saya non muslim, samping rumah saya itu orang Batak waktu itu non muslim ya. Saya main ke rumah dia, anaknya minta diceplokin telur. Nah, tempat piring tuh buat nyeplok telur itu sama dimakan sama bekas anjingnya juga gitu. Bagaimana ya? Kan saya anak-anak tuh, saya ingat banget waktu itu piring waktu itu jadi dia ngasih makan anjing, dikasih makan, dicuci lagi sama mamanya, ngasih makan anaknya gitu. Ya kan kalau bagi mereka itu nggak najis ya. Saya belum belajar agama juga kalau itu karena masih anak-anak, cuman saya tuh risih ngeliatnya. Udah gitu ibunya ngegorengin telur satu lagi buat saya, disuruh makan. Saya belum makan udah kayak pengen muntah rasanya. Balik pulang ke rumah kata orang tua saya, bagus nggak usah dimakan katanya. Ya kalau makanan itu jajanan atau bagaimana yang tidak bersinggungan dengan alat-alat peralatan makannya nggak apa-apa kata orang tua saya. Cuman kalau itu kan gelas, piring, kita nggak tahu tuh apa itu bekas dijilat anjingnya dan lain sebagainya. Dan itu ada anjingnya 2 biji di rumahnya waktu itu, ya 2 ekor gitu. Ya lebih baik kalau emang ibu nggak yakin gitu ya kita nggak tahu gitu. Untuk antisipasi ya mungkin nggak usah dimakan, kasih juga yang non muslim, kasih lagi sama yang non muslim gitu ya. Tapi kalau dia ngasihnya bukan pakai wadah tempat dan itu langsung kue yang ada ininya tempatnya, langsung ada bungkusnya, ya ambil aja nggak apa-apa, terima gitu ya bu ya. Berarti saja Umi ini nyobain ya, Umi mulai saya bikin nyobain bakso ayam, masak aja. Nah itu kan kita nggak tahu dia pernah masak babi apa enggak kan? Hah? Tapi ibu begini, memang ada juga non muslim. Saya punya tetangga juga nih di komplek ya. Dia cerita sama saya kemarin, jadi gerejanya itu melarang untuk makan anjing dan babi. Ada juga aturan gereja yang melarang. Jadi itu disebutnya perjanjian lama kalau nggak salah ya. Mereka masih pakai perjanjian lama gitu. Itu cerita tuh tetangga saya sama saya, oh Bu Ustazah, kalau saya tuh Kristen yang gereja kami tuh melarang untuk makan anjing dan babi. Nah kalau kita meyakini dia nggak makan itu, ya, dan dia ngasih ya nggak masalah, gitu. Yang penting sudah kita tanya. Tapi kalau dia ternyata masak atau kita nggak tahu, lebih baik kita tanya, punten Bu, mohon maaf, pernah nggak masak ini daging babi gitu. Atau kalau dia ternyata hobi masak daging tersebut, nah lebih baik kita lebih berhati-hati ketika beliau memberikan makanan. Kita nggak tahu apa satu wadah dan lain sebagainya, gitu ya. Saja kan kalau di Bali itu ada tukang jualan bakso saja. Nah situ kan 100%-nya begitu. Saya kan jajan nih di bakso, kan lalu dia bersih, kita juga tidak mau beli. Kasih itu ada pilihan, ada sapi, ada babi. Dan itu satu restoran ya? Satu tukang bakso. Satu tukang bakso, tapi ada pilihan bakso babi apa bakso sapi gitu. Tapi dia satu mangkok. Iya. Di dalam misalnya. Jadi gerobak itu 100% babi kan. Kalau mereka 100% halal tuh daging sapi. Enggak 100% babi. Iya. Nah, saya sebelum nggak mau ya pengen buka, tapi gimana harus di tamu dijamu terus makan itu kan nggak beli lagi tuh. Cuma saya nggak mau. Nah kita dan itu satu tukang dagang. Cuman bedanya dia pisahin, ada yang babi, ada yang sapi begitu. Itu khawatirnya di situ. Khawatirnya gini, walaupun beda babi, satu ya tangannya pas pembuatannya sama, dia megang yang babi dulu, habis itu dia megang yang sapi. Yang kedua, satu wadahnya, tempat gilingnya sama gitu. Itu yang dikhawatirkan. Maka kalau ada satu restoran dia ada pilihan babi atau sapi, wah lebih baik cari restoran yang lainnya. Gitu. Nah ini dikasih sama orang, bukan beli, disuruh hidangkan. Udah bungkus aja dah Bu gitu. Kita bikin alasan yang lain. Kalau nggak kita katakan dengan sebenarnya, kayaknya saya kurang yakin secara najis atau tidaknya, secara bersih atau tidaknya. Saya takut kecampur dengan daging yang memang dalam agama saya tidak diperbolehkan untuk dimakan gitu. Nah kita boleh kok menyampaikan ya, selama itu aturan agama ya ibu-ibu ya. Boleh nggak kita makan di rumah non muslim? Ya kalau makanannya tadi yang masih dibungkus-bungkus ya silahkan aja. Atau tetangga non muslim kita yakini dia nggak pernah masak 2 hal tadi, baru boleh aja. Cuman kalau ternyata dia rajin masak itu,
Nah ini kita nggak tahu piring, sendoknya, penggorengannya, tempat blendernya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau yang Natal-Natal orang kampung diundang, Gimana gitu? iya. Orang kampung diundang ke rumahnya, Iya. suruh makan doang. Ya kalau cuma suruh makan mah nggak apa-apa. Atau dia ngasih hadiah ya, boleh, tapi jangan sampai. Tapi gini, ini masih ikhtilaful ulama juga ya. Sebagian besar ulama melarang kita mengucapkan Natal, tapi ada ulama juga yang membolehkan. Kita ambil yang mana? Untuk kehati-hatian lebih baik nggak usah diucapin memang, karena ini kan beda akidah sama kita. Dia ngucapin hari Idul Adha kepada kita, Bu, selamat hari raya Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dia Natalan, selamat Natal ya, Merry Christmas dan lain sebagainya. Oh nggak usah. Nggak usah, lebih baik kalau dia Natal ya udah Natal aja, selamat berbahagia ya Bu, udah gitu aja. Kalau nggak tahu sih nggak apa-apa ya. Dulu kan nggak belajar, sekarang kesini belum belajar. Iya, sekarang sudah tahu kan, dulu dimaafkan ya Bu ya, karena belum tahu ilmunya gitu, belum belajar. Iya, dulu kan nggak tahu sih. Iya, nah jadi kalau bisa gini, kita punya tetangga non Muslim atau yang disebut dengan kafir. Cuman kafir ini bahasanya terlalu agak kasar ya Bu ya, non Muslim bahasanya. Kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimi. Kafir harbi, ada kafir zimi. Kafir harbi ini adalah orang kafir atau non muslim yang boleh diperangi dan halal darahnya untuk diperangi. Itu disebut dengan kafir harbi. Kenapa mereka boleh diperangi? Karena mereka juga memerangi kita umat muslim. Itu disebut dengan kafir harbi. Yang kedua ada kafir zimi. Kafir zimi ini adalah kafir yang dia harus dilindungi. Haram darahnya kita tumpahi. Artinya kafir yang tidak boleh kita bunuh. Kenapa? Karena dia baik sama kita, kita kudu baik sama dia. Kita punya tetangga non muslim, orang kafir nih, halal darahnya nih katanya. Oh nggak boleh. Justru tetangga non muslim kita harus kita berbuat baik kepada mereka selama itu bukan perkara akidah. Ngasih makanan, nolongin anaknya yang sakit, jenguk kalau sakit. Ada yang meninggal kita ngelayat, dia susah kita bantu. Itu harus ditolong sesama manusia. Jadi tolong menolong secara manusiawi, secara asasnya manusiawi, antar manusia. Ya ibu-ibu ya. Boleh tuh kalau meninggal melayat. Boleh, masa gak boleh? Ya kita datang melayat aja, saya turut berduka cita, boleh. Dia pun datang ke kita, boleh. Gitu. Silahkan saja. Asal jangan ikut doanya begitu ya ibu-ibu ya. Dia doa, oh kita ikut terus. Jadi bertetangga berbuat baik dengan yang non muslim selama bukan perkara akidah boleh. Tapi kalau sudah menyangkut akidah masing-masing itu yang dilarang. Gitu. Ada tetangga saya ustazah, dia hafal sholawatan katanya. Bahkan kalau ngaji aja dia ikut katanya. Ya terserah dia, silahkan. Jangan nanti jadi alasan kita ngaji dia ikut, dia ke gereja kita suruh ikut ya, jangan juga. Gitu ibu-ibu ya. Jadi sekedarnya secara asas kemanusiaan aja tolong menolongnya, tapi bukan dalam perkara agama ataupun akidah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Udah, lakum dinukum aja. Udah ya, ibu ya. Ada lagi? Kalau saya nih saudara saya banyak Cina. Tapi kalau saya datang ke rumah dia cuma ada apa itu dikasih nama lain ditahan boleh juga. Enggak, kok udah hanya. Ibu ada turunan Cina? Ada? Banyak. Ibu Cina juga? Enggak, wajahnya kayak orang Cina soalnya Bu ya. Cina Betawi begitu ya. Cina Betawi banyak banget. Masya Allah. Cina banyak. Ya kita punya saudara. Jadi kita takut nih makanan mereka ada kecampur yang lain-lain. Ya patutnya kita muslim, kita pakai jilbab, kita punya agama, kita bilang yang sebenarnya. Saya nggak makan apa-apa dah. Ya kalau buah boleh saya makan begitu. Ya. Nih anggur apa kelengkeng apa jeruk boleh dah saya makan. Yang bebungkus saya makan dah. Cuman yang kebuka mohon maaf dah. Saya nggak berani gitu ya. Aja gigi di dalam. Ajak gigi apa? Ini bahasa Betawi Grobel ya, ajak gigi. Mondar mandir begitu. Nah itu kan, itu kita makanya kalau kita datang bertamu cukup sekedarnya. Kalaupun nggak usah makan ya udah nggak usah. Cari yang makannya tuh aman kayak buah tadi jeruk boleh kita makan ya Bu ya. Ciki-cikian boleh. Cuman kalau itu dari wadah dia, sama piring dia, kita khawatir tadi anjing tuh aja gigik tuh, ya nggak usah. Nggak usah dimakan, disentuh gitu Bu ya. Kalau itu ya ada gaji, kalau dikasih kue
Nah itu, kita nggak tahu buatnya bagaimana. Ya, apa ada minyak babinya apa bagaimana gitu. Lebih baik nggak usah dimakan. Ya, atau disedekahkan. Lah kagak dimakan sayang ustazah gitu ya, masya Allah. Nah sekarang ibu-ibu, ini bukan cuman dari tetangga yang non muslim ya. Ini buat kita, para muslim muslimah, kita kudu punya prinsip. Zaman sekarang, anak zaman sekarang nih yang penting viral, yang penting lagi hits, dia datengin tuh rumah makan kemanapun, dia nggak tahu itu halal apa haram. Halo guys, pengen nunjukin nih rumah makan viral buat kalian, datang ya di Grogol ABCD kata dia gitu ya. Lalu kita nggak tahu itu halal atau enggak, makanya harus di cross check dulu. Bukan cuma ngelihat oh ini viral nih, datang ngantri ke situ, hati-hati lihat dulu halal atau haram. Wah ada ramen baru nih. Orang zaman sekarang kan makannya kalau nggak ramen, sabu-sabu, all you can eat, semua bisa dimakan ya sampai kenyang. Boleh nambah lagi. Ada lagi sushi. Ibu-ibu makan sering sushi ya, Maji ya? Ya, Insya Allah. Nah ini kalau dia ada arak, mirin dan lain sebagainya maka itu haram. Orang di bazar mah kagak kali ya. Lah kalau yang jualan siapa? Orang Grogol. Isinya apa? Timun katanya, timun apa? Ya itu mah insya Allah enggak lah, insya Allah enggak. Cuman yang harus wanti-wanti dan hati-hati, saya sering katakan sekali lagi, jangan karena pengen disebut keren, viral, ngetren anak milenial, kita jalan-jalan ke mall, sertifikasi halal dari MUI-nya nggak ada. Dan kita nggak yakin itu halal atau enggaknya, lebih baik cari yang udah ada sertifikasi MUI halalnya. Ya, Padang juga belum tentu. Saya pernah diceritain sama kawan saya ya. Ada juga, ini mohon maaf ya, masya Allah, ada yang nipu. Dan ini di daerah Jakarta. Saya nggak tahu kalau Depok, Bogor ada apa enggak ya Allah alam. Pasti ada yang begitu ya, yang niatnya jahat. Itu rendang itu kan biasanya dagingnya daging sapi. Cuman ternyata daging anjing itu harganya lebih murah dari daging sapi. Jadi biar dia bikin rendang lebih irit, lebih hemat, kan rendangnya bikinnya mahal, belum kelapanya, belum bumbunya gitu ya. Akhirnya setengah sapi, sebagian lagi anjing, diaduk sama dia, dijual. Nah itu ya, masya Allah. Makanya penting kita makan yang halal. Banyak yang nanya, emang kenapa sih ustazah kudu makan yang halal? Ya Allah, yang halal itu yang sudah disyariatkan oleh agama, itulah yang membuat kita lebih mudah menerima cahaya dari Allah, nurullah, hidayah dari Allah. Kenapa ada orang ibadah males, maksiat rajin, ngambil hak orang lain sering, ya ternyata perutnya seringkali diisi dengan hal yang haram, baik sumbernya, zatnya, cara mendapatkan dan lain sebagainya itu dengan cara yang haram. Ya, makanya penting ngasih anak makan yang halal. Kalau suami pulang kerja dia bawa seblak, bawa cilok, tanya, bang ini cilok halal apa kagak? Gitu ya. Jangan cuma ditanya halal ya, belinya di mana, beli ciloknya duitnya hasil halal atau haram. Tuh dulu istri para ulama, orang-orang dulu, makanya anaknya jadi ulama lagi pada. Tuh ibunya pun waro, ayahnya waro. Ayahnya nggak mau dia cari nafkah yang haram, nggak mau. Ibunya kalau dibawain nafkah, ayahnya nanya ini halal apa haram. Karena kalau udah masuk ke perut anak kita, ya Allah, itulah yang buat anak kita susah ibadah. Bahasa kita bebel menerima kebaikan, gak mau dinasehatin, rajin maksiat, gara-gara perutnya sering dikasih asupan yang haram. Ya Allah. Ya ibu-ibu ya sekalian ya. Jadi pentingnya ngasih anak makanan yang halal. Pokoknya kalau pengen yang halal udah dah, tempe, ikan asin sama sambal udah enak bener itu ya Bu ya. Insya Allah halal, murah meriah. Udah. Insya Allah nanti kita jadwalin ya Bu ya. Nggak beneran juga nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi lapar tuh ya kita ya. Nah, insya Allah nanti kita bareng-bareng ya Bu, kapan-kapan ya Bu ya. Kita makan-makan lagi. Kita kalau saya lahiran anak 3 ya Bu. Doain, emang hamil lagi ustazah? Nanti insya Allah berapa tahun lagi ya Bu ya. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan lagi sampai sini? Atau kita cukupkan? Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Bu, kalau air sumur tinggal itu
bulan. Nah kalau dia berubah baunya ya dia nggak boleh dipakai bersuci lagi. Ya, dia ketaruh tikus berubah nih airnya kan, air sumur itu kan kemasukan tikus. Kalau itu merubah warna, sekali lagi syaratnya merubah warna, bau dan rasa, maka itu tidak boleh dipakai bersuci, dihukuminya najis. Gitu ya. Sampai boleh buang. Kalau sudah dikuras dan memang sudah tidak ada lagi bau, rasa dan lain sebagainya, baru itu boleh dipakai untuk bersuci kembali. Gitu ya ibu-ibu ya. Ini masih ada timbaan masih. Sumur yang di ini kan, ditaliin begitu ya. Oh pakai mesin. Iya iya. Ini ibu-ibu kalau yang masih pakai sumur timbaan ini juga hati-hati. Kemarin saya ngeliat berita ya bu ya, di Madura. Jadi dia subuh-subuh ibu-ibu itu punya yang punya pondok pesantren ya. Subuh-subuh dia mau ngambil wudhu kalau nggak salah pakai air timbaan gitu, yang ditarik tuh ya dari sumur. Ya atau kepleset apa gimana jatuh ke sumur, nggak ada yang tahu, meninggal, wafat. Banyak sering kejadian begitu kan dulu kan. Anak-anak kecil dulu banyak yang sering gitu jatuh ke sumur. Ya Allah, itu harus hati-hati. Wudhu pakai air hujan boleh nggak? Boleh. Boleh ya bu ya. Air hujan. Apalagi yang suci nih semua nih, air hujan, air dari mata air. Sekarang bu rumah dulu anak saya gitu, pakainya cuma ember-ember kalau untuk mandi, pakai shower. Kalau mandi itu kan pakai itu kan kalau mandi di ember tapi airnya ngalir terus. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wudu juga gitu dari air keran yang mengalir. Ya kecuali dia mau tadang, ya tadi di tempat wadah yang tertutup dan itu nggak kena najis apapun silahkan gitu. Cuman ya memang untuk ikhtiat hati-hatinya enaknya pakai keran yang kebuka langsung ya bu ya. Gitu. Boleh. Begitu rata-rata. Ada lagi ibu-ibu? Sudah jam 3 ya. Alhamdulillah kita hari ini baru bahas air yang qalil dan kasir. Ya, air yang kurang dari 2 kula dan lebih dari 2 kula. Kita sudah bahas terkait najis juga, insya Allah bulan depan mudah-mudahan sehat afiat semuanya. Kalau bulan depan kita di minggu awal gimana Ustazah? Bisa nggak ya ibu-ibu? Ini saya lihat dulu sebentar ya. Insya Allah di Oktober ya bulan depan ya. 1 Oktober tuh, minggu depan ya. Minggu besok ya. Minggu besoknya lagi, minggu besoknya lagi. Insya Allah berkabar ya. Nah kalau di akhir bulan kayaknya saya halangan gitu, nggak bisa ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bisa, insya Allah. Sebentar. Lobby, udah keluar ya Bi? Iya. Iya, bentar ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya, ibu-ibu kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur semuanya. Kita jumpa lagi insyaallah bulan depan ya. Diterusin tentang apa yang mengharuskan mandi wajib. Apa aja nih? Ya, kita kudu mandi wajib gara-gara apa nih? Insyaallah bulan depan kita bahas.